Mas Anies sempat singgung sedikit soal keprihatinan terhadap seniman. Mereka mungkin kreativitasnya terganggu. Nah ini kan banyak seniman-seniman yang itu alih profesi ya, kalau kita bisa bilang gitu. Misalnya jadi seniman yang tadinya kreatif, yang tadinya sangat staminanya untuk berkarya itu kuat. Menurut saya perubahan nomor satu adalah negara ajak bicara para budayawan, ajak bicara para seniman, lalu berikan sebuah pertanyaan sederhana, apa yang Anda butuhkan dari negara untuk Anda bisa berkarya? Berikan pertanyaan itu. Mas, kita agak bergeser sedikit. Tadi kan bicara policy apa segala macam ya. Kemarin kan Mas Anies jalan-jalan tuh tirakat apa namanya ke berbagai daerah terutama yang di Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Itu apa sih Mas pembelajaran yang bisa dibagikan ke audiens? Ya, jadi saya cerita sedikit soal teman-teman ya. Saya melakukan perjalanan, saya menyebutnya tirakat, mengunjungi 26 kota, kabupaten, tanpa ada pemberitaan, tanpa ada posting, tanpa ada itu semua. Dan tujuan saya adalah mendengar, tujuan saya belajar, tujuannya menyerap. Jadi seluruh kegiatan yang saya kerjakan itu tidak ada postingannya, tidak ada. Jadi kalau boleh dicek tidak ada sama sekali. Tapi saya, dan tidak ada berita. Sempat sih ada berita, tapi itu tidak sengaja karena wartawannya sholat zuhur di tempat yang sama dengan saya sholat zuhur di Blora. Terus wartawannya, ini Pak Anies gitu. Iya, kok di sini Pak? Gila ya. Ya kan boleh-boleh aja saya di sini. Gitu. Tapi kemudian jadi berita, saya ke Blora dan partai-partai di Blora ditanyain, mereka nggak ada yang tahu semua gitu bahwa saya datang. Nah, tapi tujuannya adalah menyerap. Nah, di situ saya bertemu dengan pelaku-pelaku seni yang banyak sekali dan merasakan betapa besarnya peran kesenian di dalam masyarakat kita. Mereka menjadi orang-orang yang berpengaruh, mereka menjadi orang-orang rujukan, dan terutama saya ketemu dengan para dalang di banyak tempat. Itu dalang itu salah satu yang paling banyak kita temui dan bercerita tentang bagaimana kegiatan mereka. Jadi saya merasakan aspek kultural yang sangat kuat di dalam perjalanan kemarin. Nah, saya bersyukuri bisa melihat dari dekat ketangguhan bangsa kita, keuletan, walaupun juga ada unsur pasrah ing pandum itu. Apa itu pasrah ing pandum itu? Menerima atau nerimo ing pandum lah gitu. Nerimo ing pandum, pasrah dengan kondisi, tapi secara umum tangguh, ulet, kuat walaupun tantangannya besar. Mas, ini kan waktunya juga terbatas ya. Ini kan apa namanya, semangat kita itu kan semangat perubahan. Nah, kalau kita tetap konteksnya kebudayaan, itu Mas Anies melihat apa yang harus kita teruskan, apa yang harus kita stop. Jadi bisa dijelaskan itu Mas, apa yang juga mungkin harus kita mulai dari sekarang dan apa yang harus kita perbarui. Ya, sebenarnya kalau lihat kebudayaan ya Mas, pertama cara pandang negara terhadap kegiatan kebudayaan berbeda dengan ketika kita memandang di sektor-sektor lain. Di bidang kebudayaan ini ada pelaku-pelaku yang berkarya, yang mereka bisa berkarya dengan atau tanpa dukungan negara. Ini berbeda dengan kalau kita membangun yang sifatnya infrastruktur keras, di mana itu memang negara harus hadir. Kalau di bidang kebudayaan itu mereka akan berkarya. Nah, tetapi bila mereka diberikan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, itu mereka bisa berkarya lebih hebat lagi. Jadi menurut saya perubahan nomor satu adalah negara ajak bicara para budayawan, ajak bicara para seniman, lalu berikan sebuah pertanyaan sederhana,
apa yang Anda butuhkan dari negara untuk Anda bisa berkarya? Berikan pertanyaan itu. Jadi kita nggak usah kita jangan berpretensi seperti kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Justru kita harus tanya apa yang dibutuhkan sehingga negara bisa melakukannya. Misalnya gini, waktu itu kami di kementerian membuat Badan Pengembangan Film Indonesia karena kami ingin film itu maju, dan kemudian waktu itu saya membuat Badan Pengembangan Film. Dan pengembangan film itu maksudnya kita ingin nanti alokasikan sumber daya, tapi itu membuat badan itu bukan inisiatif saya, bukan. Saya ngobrol dengan teman-teman perfilman, mereka mengatakan kita perlu dukungan, kita perlu membuat studio alam yang besar yang bisa mengundang produksi dunia. Kita ingin mixing film itu tidak harus dilakukan di Bangkok, kita ingin melakukannya di Indonesia. Tapi kita nggak punya alatnya semua. Nah, baik dengan adanya badan itu, negara bisa investasi di alat-alat setara dengan alat-alat yang ada di Bangkok, sehingga mereka tidak perlu pergi ke sana, bisa di sini. Itu nggak bisa diselenggarakan oleh swasta, karena biayanya besar. Negara yang invest, tapi itu dibuat bukan keinginan menteri. Pak, menterinya ngobrol, beritahu kebutuhannya, lalu negara menyiapkan. Nah, kami berpandangan di bidang budaya ini jangan berpretensi seperti negara tahu apa yang dibutuhkan. Dengarkan, tanyakan apa yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, jangan pandang returnnya itu dalam bentuk pendapatan rupiah, bukan. Dalam jangka panjang itu bisa terjadi. Ini investasi yang berbeda ya. Tapi dalam jangka pendek jangan harap. Tapi ini adalah kegiatan memajukan kebudayaan, memberikan ruang berkarya bagi para budayawan yang mereka nanti akan memantik kreativitas seluruh bangsa. Itu efeknya besar sekali. Mas Hamdan, ketika muncul sebuah karya-karya sastra hebat, itu jutaan anak-anak bisa baca itu nggak bisa dihitung dengan rupiah. Ketika kemudian muncul film-film hebat, dan film-film hebat itu dinikmati oleh jutaan orang, itu bisa dihitung dengan rupiah. Ketika Mas Hamdan dapat kesempatan, bayangkan ada 1.000 orang seniman dapat kesempatan untuk residensi di berbagai negara, dan tidak harus negara Eropa, ya bisa di Afrika, bisa di mana. Tapi apa yang terjadi kemudian? Proses pembelajaran luar biasa. Datangkan seniman-seniman kelas dunia dari seluruh dunia datang ke Indonesia, biarkan mereka menjadi partner dari seniman-seniman Indonesia. Itu nggak bisa dikerjakan swasta, dan manfaat dari interaksi itu jangkanya panjang. Karena itu saya memandang yang harus diubah itu cara pandang. Kalau ini dipandang sebagai aktivitas yang harus menghasilkan uang sangat mungkin. Nih contoh nih Mas, sewa. Ini contoh, saya bertugas di Jakarta. Anak-anak teater itu kalau pakai GOR mereka sewa. Jadi saya panggil pengelola GOR di dinas pemuda olahraga. Kenapa harus sewa? Ya aturannya begitu. Iya tahu saya aturannya begitu, tapi kenapa diatur begitu? Kenapa harus sewa gitu? Lah kalau ada anak mau main teater, malah kita bantuin konsumsi, kita bantuin dengan makanan. Lah anak-anak mau main teater kok suruh nyewa GOR? Memangnya dengan Jakarta anggaran 80 triliun kerasa ini dari situ? Nggak terasa sama sekali. Mindset kita itu jangan ini peminjaman aset dan aktivitas komersial. Ini adalah aktivitas kebudayaan, anak-anak main teater nggak usah. Mas Hamdan, kantor Kemdikbud itu lokasinya sangat strategis. Selama saya bertugas di Kemdikbud, seluruh fasilitas kantor bisa dipinjam oleh sekolah mana saja, 0 rupiah, sama sekali tidak bayar. Jadi kalau Anda ke kantor waktu itu sore hari, itu ketemu dengan anak-anak latihan teater di situ. Mereka senang latihan, kenapa? Karena dekat FX, dekat dengan fasilitas lain. Iya. Jadi mereka berlatih. Nah, tempat berlatih mana yang lebih prestisius daripada Jalan Jenderal Sudirman? Bagi anak-anak di Jakarta. Jadi fasilitas negara itu dipakai untuk sebanyak-banyaknya bagi fasilitas kegiatan kebudayaan. Tapi jangan dipandang ini harus sewa. Kenapa? Justru kita yang harus membantu. Jadi saya melihat kebutuhan-kebutuhan itu jangan kita yang menentukan. Duduk. Lalu yang kedua, bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah memiliki perhatian di bidang kebudayaan secara serius, lakukan itu sebagai benchmark. Jangan pernah malu untuk belajar, jangan pernah malu untuk membandingkan, karena itu salah satu cara di mana kita bisa mendorong kemajuan. Oke, Mas, tadi kan Mas Anies sempat singgung sedikit soal keprihatinan terhadap seniman. Mereka mungkin kreativitasnya terganggu.
Nah ini kan banyak seniman-seniman yang itu alih profesi ya. Kalau kita bisa bilang gitu, misalnya jadi seniman yang tadinya kreatif, yang tadinya sangat staminanya untuk berkarya itu kuat, tiba-tiba secara ekonomis, bukan tiba-tiba ya, secara ekonomis mereka payah gitu, jadi pedagang kaki lima. Nah itu seharusnya negara hadir seperti apa gitu, perhatian sama mereka, mungkin apa ada dana abadi khusus atau apa mas? Ya, perlu dukungan. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, barangkali yang lebih berat itu Mas Afnan, itu adalah para seniman yang sudah memasuki masa pasca produktif. Iya. Oke, seringkali hidupnya sulit sekali, karya-karyanya hebat, kita nikmatin, tetapi di hari tuanya dia tidak punya jaminan kesehatan yang baik, tidak punya income yang cukup, dan tidak selamanya punya tabungan di masa mereka aktif berkarya. Jadi saya melihat perlu ada dukungan di situ. Satu adalah tentu membantu biaya hidup. Yang kedua yang paling mendasar itu jaminan kesehatan. Karena mereka kami sering sekali ketemu dengan seniman yang sering kan misalnya terketima di WA grup, yuk iuran. Betul nggak? Itu rutin kan? Iuran siapa sakit, iuran siapa sakit. Harusnya negara yang turun tangan untuk membereskan yang seperti itu. Karena mereka sudah memberikan manfaat kepada kita semua lewat karya-karyanya. Nah ini siapa yang harus melakukan? Bagaimanapun juga harus ada sebuah proses kurasi, nggak mungkin tidak. Siapa yang melakukan? Ya seperti kalau di Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta. Jadi negara membantu siapa? Ya seniman yang diakui oleh Dewan Kesenian siapapun lah. Kalau negara, kalau di pusat saya belum tahu ya. Tapi kalau di Jakarta misalnya ada DKJ, sehingga badan ini yang kemudian mengidentifikasi, melakukan ini kan peer group assessment gitu. Dan mereka-mereka yang benar kita harus dukung, gitu Mas Afnan. Oke, ini kayaknya kita harus istirahat dulu ya Mas. Oke, istirahat dulu sejenak. Sekali lagi mungkin kita beri aplaus karena bukan karena omongannya Mas Anies, tapi karena kerjanya Mas Anies di masa lalu ketika dia menjabat sebagai Mendikbud dalam konteks ini. Terima kasih.